Selamat berjumpa para kita pemirsa semua. Channel kita hari ini nuansa baru, warna baru, dan cara baru. Hadir pada kesempatan ini dengan tema yang berbeda, menjawab kebingungan membuat proposal dan laporan penelitian, khususnya skripsi. Sebelumnya saya menyapa semuanya. Salam sehat dan selamat. Salam sukses dan senyum selalu. Sebelum saya membahas bagaimana cara membuat skripsi dan proposal agar tepat waktu menyelesaikannya dan lulus sempurna. Sebelum saya mau menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan, saya ingin merefresh ingatan dan pengetahuan kita. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan atau pengetahuan dua kata yang berbeda. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan adalah bahan ilmu dan baru bisa menjawab tentang apa. Sedangkan ilmu pengetahuan menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan dan memiliki nilai guna tertentu. Saya tahu saudara-saudara semua dalam kebingungan bagaimana membuat proposal dan di mana batasan proposal dan lanjutannya dengan skripsi. Seiring perkembangan waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pertanyaan yang dari mengapa sesuatu menjadi suatu kenyataan, maka timbullah 3 pertanyaan. Yang pertama, apa? What? Yang kedua, mengapa? Why? Dan yang ketiga, how? Atau bagaimana? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, maka muncullah yang disebut dengan metode penelitian atau metode ilmiah. Metode hadir untuk menjawab pertanyaan tadi, what, why, dan how. Skripsi atau laporan penelitian atau proposal perlu menggunakan sistematika yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hasilnya merupakan hasil karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya hanya menjelaskan 2 metode, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah menjelaskan, mendeskripsikan fenomena atau kejadian tertentu, sedangkan penelitian kuantitatif adalah menilai atau membuktikan sesuatu dengan menggunakan alat ukur tertentu berupa statistik atau hitungan. Untuk lebih jelasnya, maka saya ingin menyampaikan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Seperti
Satu, mengidentifikasi, memilih, dan mengumpulkan atau merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah dimaknai mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Berikutnya, permasalahan ada kalau ada kesenjangan, atau dengan istilah ada gap, atau das sollen dan das sein. Apa itu das sollen dan apa itu das sein? Yaitu perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, dan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. A problem is any situation where a gap exists between the actual and the desired ideal state. Selanjutnya, kita akan jelaskan berikut ini. Saya ambil satu contoh. Ada seorang yang ingin mencari tahu bunga jambu mente. Dia berjalan menuju suatu tempat, yaitu hutan. Dari jauh dia yakini bahwa yang di sana itu adalah bunga jambu mente. Tetapi ada orang mengabarkan itu adalah bunga jati. Kedua pendapat ini sama-sama tidak meyakinkan, karena yang satu menyatakan itu adalah bunga jambu mente, yang satu itu adalah bunga jati. Dari kedua-dua pendapat ini, maka untuk menentukan mana kabar yang lebih benar, maka perlu dilakukan penelitian agar fakta apakah itu adalah bunga jambu mente atau bunga jati. Dari keraguan-raguan harus dilakukan penelitian. Dengan demikian, penelitian adalah mencari kebenaran dari peristiwa yang meragukan. Lalu selanjutnya yang kedua, setelah kita identifikasi masalah, maka kita harus tahu sumber masalah. Saudara-saudara atau adik semua tentu merasa bingung bagaimana memperoleh masalah. Sebenarnya tidak usah bingung, karena masalah dapat diperoleh dari sumber-sumber. Bisa dari bacaan, bisa dari seminar, bisa dari pernyataan pengarang, bisa dari pengamatan, bisa dari pengalaman pribadi, dan bisa dari perasaan intuitif. Yang ketiga, memilih masalah lalu menentukan batasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memilih masalah. Yang pertama, masalah tersebut layak atau tidak untuk diteliti. Yang kedua, ada tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Yang ketiga, harus kita ketahui mengability, cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal atau kemampuan. Jadi kesemuanya ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan sebuah penelitian. Lalu selanjutnya bagaimana kita merumuskan masalah itu? Yang pertama yang perlu kita ketahui dalam rumusan masalah yaitu kalimat tanya yang padat
dan jelas. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Saya ambil satu contoh. Apakah diversifikasi usaha lebih berhasil daripada identifikasi usaha? Bagaimana hubungan tingkatan pendidikan dengan produktivitas kerja karyawan? Ini contoh dalam merumuskan masalah. Dibuat pertanyaan. Selanjutnya, setelah kita membuat pertanyaan, maka kita harus mencari atau merumuskan teori-teori yang layak untuk dijadikan landasan dari penelitian kita. Setelah kita menentukan teori-teori yang layak, maka selanjutnya kita merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara atas sebuah permasalahan atau pertanyaan. Perlu dicatat bahwa hipotesis itu kalau permasalahannya satu, maka hipotesisnya satu juga. Kalau masalahnya dua, hipotesisnya dua. Jangan masalahnya satu, hipotesisnya dua. Ini sudah jelas salah. Selanjutnya yang perlu saya ketahui dalam menyusun proposal dan skripsi kita atau adik-adik semua adalah komponen-komponen atau dalam istilah ilmiah sistematika dalam penulisan proposal dan skripsi. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita ketahui baik dari kualitatif maupun kuantitatif perlu adik-adik atau kita semua perhatikan. Satu atau bab satu memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumuskan masalah. Yang ketiga, apa tujuan penelitian? Keempat, penggunaan penelitian. Pada bab 2, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis atau pendekatan masalah. Kajian pustaka artinya kita mengkaji teori-teori yang ada relevannya dengan judul kita. Kalau dalam penelitian kuantitatif, dia adalah merupakan landasan dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, kerangka pemikiran. Yang ketiga, hipotesis atau pendekatan masalah. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 berisi objek dan metode penelitian. Objek penelitian atau metode dan desain penelitian. Yang berikutnya adalah operasional atau operasionalisasi variabel atau langkah-langkah penelitian. Berikut sumber data dan alat pengumpulan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Bab 4 berisi tentang penelitian dan pembahasan. Yang perlu dimunculkan atau yang nampak adalah satu, hasil penelitian. Yang kedua, tujuan umum objek penelitian. Dan yang ketiga, deskripsi variabel yang diselidiki atau aspek-aspek yang diteliti. Yang berikut, hasil pengujian atau hasil pemaknaan.
Dan pada berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu tidak menyimpang dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Bab 4 berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dan daftar pustaka. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif? Perlu saya jelaskan di sini agar tidak menjadi rancu dalam pemahaman kita semua, dan sehingga dalam mengerjakan skripsi maupun proposal kita tidak ada hambatan yang sangat berarti. Perbedaannya, penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada: 1. Dari sisi aksioma dasar, sifat realitas. Kalau metode penelitian kuantitatif, maka dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Sedangkan metode penelitian kualitatif ganda, holistis, dinamis, hasil konstruksi, dan pengamatan. Hubungan penelitian dengan yang diteliti. Penelitian kuantitatif bersifat independen supaya terbangun objektivitas. Sedangkan metode kualitatif dia bersifat interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Berikut hubungan variabel. Metode penelitian kuantitatif dia sering disebut sebab akibat atau kausal. Sedangkan metode penelitian kualitatif disebut timbal balik. Berikutnya, perbedaan berikutnya, kemungkinan generalisasi. Kalau metode penelitian kuantitatif cenderung membuat generalisasi, sedangkan metode penelitian kualitatif transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Peranan nilai cenderung bebas nilai kalau kuantitatif, sedangkan kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti. Karakteristik metode kuantitatif yaitu dia lebih spesifik. Kalau kuantitatif jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal. Berikutnya menjadi pegangan langkah demi langkah. Kalau metode kualitatif umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Terkait tujuan, penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai predikat. Sedangkan metode penelitian kualitatif pertama menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Kedua, menemukan teori. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Berikutnya, memperoleh pemahaman makna. Saudara-saudaraku, itulah gambaran dan sistematika penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perlu saya jelaskan di sini sebelum kalian melangkah lebih jauh, perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif dia
mementingkan proses, sedangkan penelitian kuantitatif mementingkan hasil. Kiranya apa saya sampaikan tadi membantu saudara-saudara semua dalam kebingungan bagaimana membuat proposal dan bagaimana membuat laporan skripsi. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan di lain waktu saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Apa yang saya sampaikan merupakan gambaran agar kalian bisa menempuh proposal dan skripsi tepat waktu, dan kalian bisa terhindar dari kebingungan. Semoga bermanfaat, dan saya berharap kalian bisa mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan. Terima kasih dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.